Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi di konten YouTube saya, Aktivisio Surabaya. Dan di kesempatan ini sudah lama saya tidak upload tentang fisioterapi pada cerebral palsy. Sekarang saya coba akan membawakan sebuah materi yang merupakan, gabungan ya dari beberapa problem anak cerebral palsy yang terkait dengan problem gerakan ya. Sebetulnya tidak hanya cerebral palsy saja ya, untuk melihat kasus anak dengan gangguan gerak, kita bisa pakai, metode ataupun, konsep yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi melihat kasus cerebral palsy dan anak gangguan gerak, itu ada beberapa poin titik yang bisa kita lihat secara simpel ya, secara sederhana ya, yaitu di mata dan leher, kemudian di badan, kemudian baru di kaki gitu ya. Untuk pertama kali sebelum melakukan treatment pada anak CP tentu kita harus lihat kondisi kesehatan anak ya. Kenapa? Karena kalau anak sedang tidak sehat atau ada masalah dengan kesehatannya, tentu itu akan, menghambat ataupun menjadi faktor yang nantinya akan mempersulit anak untuk berkembang, gitu. Jadi anak yang sering sakit, ya dengan berbagai macam, gejala ya. Kalau pada CP tentu banyak sekali, ada batuk, ada lendir, ada alergi, ada demam dan sebagainya yang seperti yang saya tulis di sini, hampir semua, anak-anak cerebral palsy pasti punya problem kesehatan yang seperti ini, gitu. Jadi ini yang harus, diselesaikan terlebih, dahulu ya, karena ketika masalah-masalah ini tidak diselesaikan, ya tentu akan mengganggu progres treatment yang kita sedang berikan atau akan berikan gitu. Dan ini sudah saya bahas di konten video saya yang terkait dengan masalah, kesehatan umum ya. Itu bisa di-scroll dan dicari aja di, beberapa konten ya. Oke, ini adalah, topik yang ingin saya angkat, yang saya bawakan. Jadi sebetulnya susah-susah gampang ya menentukan anak, cerebral palsy itu ada di level mana geraknya gitu. Kalau kita bisa bagi anak cerebral palsy itu punya, ya bisa kita golongkan dalam 3 jenis atau 3 kemampuan dasar ya. Yang pertama anak yang hanya bisa tiduran saja atau kemampuannya hanya baru sampai di, level berbaring, miring gitu ya dan sampai tengkurap. Lalu yang kedua anak-anak yang sudah bisa duduk ya, tapi mungkin duduknya belum seimbang ya atau masih belum balance gitu. Yang masalah ketiga anak-anak yang sudah bisa berdiri. Mungkin video ini nanti akan saya bagi dalam, 2 atau 3 bagian ya supaya tidak terlalu panjang. Ya, ada 3 jenis atau 3 golongan pasien cerebral palsy yang ada gitu ya. Di manakah, putra-putri, Bapak Ibu semuanya berada, yaitu nanti latihannya berbeda-beda gitu ya. Apakah, masih dalam fase terlentang, tengkurap, atau dalam fase duduk, atau dalam fase ke arah berdiri dan berjalan. Jadi ada 3 poin di sini nanti yang akan kita lihat ya, tentunya kalau anak itu masih dalam fase tiduran seperti ini, ya maka poin yang harus kita lihat adalah mata dan leher, ya. Jangan terlalu jauh untuk melihat ke berbagai macam anggota geraknya, tapi lihatlah dulu mata dan lehernya, karena itu yang menjadi pondasi untuk anak bergerak. Lalu untuk anak yang golongan nomor 2 yang, sudah ke arah duduk, kita lihat nanti perut dan punggungnya, apakah tegak ataukah membungkuk gitu ya, itu yang kita nanti akan kerjakan. Kemudian yang ketiga anak yang sudah berdiri, maka nanti yang kita lihat sampai ke telapak kaki gitu. Apakah anaknya jinjit, apakah, eee telapaknya itu menempel pada lantai dan seterusnya. Jadi kita bisa bagi ini supaya mempermudah, supaya treatment-nya tidak terlalu luas gitu ya, kita fokus di area-area ini saja. Ya, ini masalah yang pertama, ya, pada anak-anak yang hanya bisa tiduran, maaf.
Jadi, belum bisa melakukan gerakan yang, banyak gitu ya. Di sebelah kiri ini adalah kunci acuannya, ya meskipun banyak atau beberapa pasien CP tidak bisa, mencapai kenormalan 100% seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Tapi at least kita punya acuan, untuk, pergerakan di fase awal. Di level satu ya kalau boleh saya bilang, kalau acuannya tentu adalah anak-anak di usia, 3 sampai 4 bulanan, ya akan mengalami fase seperti ini Bapak Ibu ya. Ya anak-anak yang, tidak ada gangguan gerak atau tidak ada kelainan otak tentu di usia 4 bulan sudah bisa melakukan gerakan seperti ini. Ya kuncinya ada di mata dan leher yang sangat stabil. Stabil bagaimana? Stabil di tengah tubuh. Ya seperti ini, gambarnya atau yang sudah bisa megang mainan di tengah. Yaitu kata kuncinya, ketika mata dan leher itu bagus dan stabil maka, kepala dan badan itu dalam satu, garis lurus. Itu adalah acuannya. Ya, bandingkan dengan yang sebelah kanan, anak-anak cerebral palsy yang, posisi tidurannya terkunci dalam satu posisi, ya misalkan ini, ia terkunci dalam posisi rotasi atau yang atas terkunci dalam posisi ekstensi atau menengadah, yang bawah ini juga terkunci dalam posisi rotasi juga, ya. Sehingga berkebalikan anak-anak ini tidak punya keseimbangan dan kestabilan mata dan leher, ya. Kemudian kepala dan badannya tidak dalam satu garis. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah tentu nanti mata dan leher terlebih dahulu, gitu. Memang ini tangannya kaku. Ya, tangan-tangan anak, seperti ini sangat kaku, kakinya pun juga sama gitu ya. Maka yang harus kita treatment nanti bukan tangan dan kakinya dulu gitu. Meskipun penting juga, tetapi kita harus dahulukan mata dan leher dulu. Untuk apa? Untuk berada di tengah tubuh seperti acuan pada nomor, pada gambar sebelah, kiri ini ya. Acuannya adalah kepala dan badan itu ada di satu garis lurus ya. Jadi itu adalah kunci di fase satu. Kalau kita ada pasien yang model atau masih dalam fase tiduran seperti ini, maka, yang harus kita lakukan adalah membuat, kepala dan badan itu dalam, satu garis, lurus di tengah tubuh, gitu. Dan itu kuncinya ada di mata dan juga leher. Ya, treatment-nya seperti apa kita akan coba lihat, ya. Oke, kita ke fase satu atau pasien-pasien dengan kemampuan gerak di fase satu ini treatment-nya seperti apa gitu ya. Mungkin sudah banyak saya bahas di beberapa video saya gitu. Saya akan ulang, kemudian nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk fase 2 dan 3. Fase satu ini yang pasien tadi problemnya adalah, anak baru atau hanya bisa terlentang saja, belum bisa tengkurap, dan kepala dan badannya tidak dalam satu garis. Ya problemnya itu aja yang perlu diselesaikan di fase ini, gitu. Mata dan leher yang tidak stabil sehingga badannya itu tidak satu garis, tengah gitu. Acuan simulasinya yang ini ya, anak usia, 3 atau 4 bulan ya. Kita bawa mata itu melihat ke arah bawah ya, lehernya kita stabilin, kemudian kita bawa kepala dan badan satu garis, lurus gitu ya. Jadi bukan asimetri seperti ini. Oke Ibu, Bapak kita lanjutkan. Nah ini treatment-nya. Yang sering saya singgung di, latihan-latihan visual adalah ini, kita fokus di kepala dan leher dan mata juga ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita relaksasi otot-otot dahi dulu. Jadi pasien-pasien dengan pola gerakan yang tidak di tengah tubuh itu pasti dahinya akan tertarik ke arah atas. Ya pasien ini tadi dahinya pasti akan sangat kaku sekali ya. Dahi, kulit kepala itu yang perlu kita benahi dulu. Jadi anak-anak yang tiap hari dalam posisi seperti ini, maka dalam, otak dan memorinya, maka dalam dia bergerak pasti akan muncul pola yang seperti ini juga. Ya hampir, seperti jadi memori dan kebiasaan, maka itu yang harus kita, rubah, dari awal gitu.
Karena kepala itu jadi pusatnya gerakan, jadi kalau kita berhasil membawa kepala ke tengah tubuh, maka bagian bawahnya itu akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, jadi tidak perlu bersusah payah men-treatment tangan atau kaki secara berlebihan, tapi kita, membawa kepala di tengah tubuh itu akan menjadi kunci untuk, tangan dan kakinya untuk jauh lebih rileks, tidak terlalu kaku. Ya, jadi kunci pertama ada di namanya otot frontalis ini ya, otot-otot pada dahi kita bawa aja, kita massage untuk, ke arah bawah ya. Kita turunkan untuk, menjadi lebih rileks dan mata yang awalnya sering melihat ke atas kita bawa untuk melihat ke arah dada dan juga perut ya. Selain otot-otot dahi, kita juga bisa mamasas kulit kepala ya, ini juga penting karena satu garis atau satu fungsi ya, otot dahi ketika dahi ke atas maka kulit kepala juga akan sangat kaku gitu ya. Maka kita harus melakukan pemijatan juga, supaya anak lebih mudah untuk melihat ke arah dada dan juga perut seperti pada gambar ini. Ya, kita bawa kepala dan badan itu satu garis, ya, kemudian mata itu melihat ke arah bawah dalam posisi seperti ini. Intinya sih melawan pola yang tadi ya, pola yang, asimetris seperti ini, kita bawa ke tengah dengan mata dan kepala agak sedikit, menunduk ke bawah. Ya, nanti akan mempermudah relaksasi pada tangan dan kakinya secara bersamaan. Ya, seperti ini. Kalau anaknya pintar atau tahu mainan dan sebagainya, taruh mainan di daerah perutnya. Mungkin mainan, mungkin handphone, mungkin buku, atau apapun yang membuat anak bisa fokus dan, konsen untuk melihat ke arah bawah, gitu. Nanti akan membuat kepala dan leher itu jadi, eee, berkontraksi dengan optimal dan tidak dan menjadi seimbang ya. Mata pun juga akan jauh lebih stabil. Ya seperti ini kalau anak sudah, lebih rileks, ya kita beri mainan atau buku misalkan untuk dia lihat ya. Kemudian ini dikasih handphone di dada supaya dia mau, melihat ke arah dada. Kemudian untuk pasien seperti ini kita kasih buku mungkin supaya dia melihat ke sini, gitu. Jadi intinya melawan pattern atau pola yang selama ini dia lakukan, gitu. Kalau Bapak Ibu, bisa melakukan masas di punggung jauh lebih, baik lagi, karena punggung yang dipakai berulang kali, misal pada pasien ini gitu ya, punggungnya ini sangat-sangat, kaku sekali karena dia pakai berulang-ulang. Jadi masas pada punggung ini jadi kunci juga untuk mendapatkan orientasi tengah tubuhnya, ya untuk mendapatkan posisi seperti ini. Oke, nah ini home programnya ditambah dengan pemijatan pada punggung. Ya, kemudian pengaturan posisi juga penting gitu ya. Posisi yang ada di tengah, seperti ini menjadi kunci juga. Kita lihat bedanya, ini pasien yang sama ya, ini pasien yang sama dengan posisi yang salah dan posisi yang benar. Akan sangat nampak jauh bedanya ketika kita tahu posisi yang bagus, yaitu di tengah tubuh gitu ya. Ya, ketika anak tahu tengah tubuhnya, maka tangan dan kakinya akan aktif dengan sendirinya, akan jauh lebih mudah. Dalam menidurkannya juga harus memperhatikan posisi ya, jangan sampai terlalu ke belakang gitu ya. Agak diganjal sehingga dia bisa melihat dada dan perutnya gitu. Sehingga posisi-posisi ini harus diperhatikan gitu ya, dalam treatment dan dalam, posisi tidur gitu. Dan posisi yang lain menggendong misalkan harus diperhatikan juga, jangan yang seperti ini gitu ya, tapi digendong, dengan, nomor 2 dan 3 ini yang tepat gitu ya. Atau ditengkurapkan juga boleh asal kepalanya tidak terlalu ke atas berlebihan. Kalau sekiranya butuh support pada lehernya dikasih handuk mungkin ya, dililit handuk supaya tegak gitu ya. Ini juga bisa dilakukan. Ya itu udah ada di fase satu, di mana anak yang hanya tertidur saja, tiduran saja, bagaimana treatment-nya itu yang bisa dilakukan, sebelum kita masuk ke treatment yang lain setelah anak tahu posisi tengah tubuh seperti ini, ya, itu baru apa namanya, diajarkan untuk, tengkurap gitu ya, untuk miring dan, posisi-posisi setelahnya ya.
baru diajarkan ke arah sana. Tapi kalau anak belum, bisa atau belum tahu caranya ada di tengah tubuh seperti ini, maka akan sangat susah. Ya, posisi yang masih asimetri seperti ini ketika di bawah miring tengkurap pasti akan sangat kaku dan sulit gitu ya. Tapi kalau sudah di tengah seperti ini nanti akan jauh lebih mudah. Jadi intinya di situ kita mempersiapkan tubuh itu untuk mengenali tengah tubuhnya sebelum kita melakukan aktivitas gerakan di level selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan di fase satu ini, kita nanti akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas fase 2 di mana anak sudah bisa duduk dengan, berbagai latihan yang berbeda juga, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu lagi di video selanjutnya.